Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, kita perhatikan yang sering kita lakukan atau yang sering kita lihat. Dari rangkaian seperti ziarah misalnya, doa di depan Gua Maria atau depan patung Yesus barangkali lebih sedikit ketimbang kita berfotoria, selfisme. Ya. Banyak waktu dipakai hanya untuk selfie. Ya. Tujuannya adalah ziarah. Tetapi kalau kita jujur mengatakan kepada diri sendiri, banyak waktu dipakai itu lebih banyak untuk selfie, foto di depan patung tanpa harus berdoa di patung, foto di taman dan seterusnya. Inilah gejala yang menghantui dan memangsa manusia modern saat ini. Selfisme atau narsisme. Segala sesuatu diarahkan kepada diri, ini saya. Maka orang boleh memakai banyak tujuan, banyak cara untuk bisa menonjolkan diri. Ini saya menjadi orang hebat, dan seterusnya. Itulah selfisme dalam hidup sehari-hari dan juga menggejala dalam hidup rohani. Orang yang selfisme itu lebih banyak mementingkan, mengutamakan kepentingan diri sendiri sambil menggunakan peralatan, kelengkapan rohani untuk mencapai status yang lebih tinggi dari orang lain. Tuhan dijual untuk mencapai popularitas diri. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, Yesus mengeritik praktek hidup rohani dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Segala kegiatan rohani seperti memakai jubah yang panjang, berdoa di pasar, di persimpangan jalan, tujuannya adalah berdoa. Caranya adalah di pinggir jalan. Supaya apa? Semuanya untuk saya. Untuk kemuliaan diri mereka. Agar mereka diposisikan paling penting, paling utama di kalangan orang-orang Yahudi. Itulah selfisme yang disinggung, yang kemudian dikritik oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus tidak hanya mengeritik praktek hidup itu yang sudah dihidupi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pun sampai dengan hari-hari ini, pada zaman ini, ketika kita menempatkan diri kita menjadi tujuan dari segala cara perilaku yang kita lakukan. Yesus tidak hanya mengeritik itu, tetapi dia juga menunjukkan sebaik dan seharusnya seperti apa dalam hidup rohani. Dia mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelayan, menjadi orang yang mampu jika direndahkan. Itu berarti Yesus membawa kita kepada suatu usaha. Bagaimana setiap kita mampu untuk belajar untuk rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Bagi dia yang penting adalah saya harus merendahkan diri serendah-rendahnya supaya Tuhan dimuliakan. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, kalau ibu-ibu lagi berkumpul
Maka sudah tahu apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, terjawab, gosip. Kalau ibu-ibu lagi berkumpul, kalau di tempat lain Yesus bilang, ya, di mana ada satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tetapi beda, kalau ibu-ibu lagi berkumpul, Yesus pergi. Karena salah satu agenda pembicaraan itu adalah menyoroti kesalahan orang lain. Dengan menyoroti kesalahan orang lain, pada titik dan posisi itu sesungguhnya dia mau mengatakan, aku lebih baik dari mereka. Itulah kesombongan. Kita tidak rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, ada 14 tips yang diberikan oleh seorang santa besar dalam zaman ini, yaitu Santa Teresia dari Kalkuta yang dikenal dengan Bunda Teresa. Ada 14 jalan cara bagaimana orang harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Pertama, berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Kalau lagi duduk-duduk bersama dengan teman-teman, usahakan yang dibicarakan itu yang baik-baik saja, dan yang baik-baik itu jangan diarahkan kepada diri sendiri. Kita menghindari untuk berbicara lebih banyak tentang diriku, aku yang lebih baik. Yang kedua, uruslah persoalan-persoalan diri sendiri, jangan mengurusi persoalan orang lain. Repot, kepo. 3, hindari rasa ingin tahu. Iya, tetangga lebih tahu tentang isi rumah daripada anggota rumah sendiri. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Kenapa? Kepo. Yang berikutnya, janganlah memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Karena dengan memusatkan kesalahan pada orang lain itu sesungguhnya kita menonjolkan diri kita. Saya lebih baik dari orang lain. Yang berikut, terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan dan dipandang rendah. Kita belajar untuk memposisikan diri kita tidak lebih penting, lebih baik dari orang lain. Kita sama dengan orang lain. Bahkan kita harus lebih berbahagia jika kita direndahkan oleh orang lain. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih, itulah sebagian tips yang diberikan oleh Santa Teresia dari Kalkuta, Bunda Teresia, yang membantu kita untuk lebih mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini. Agar kita belajar untuk menghambakan diri, tidak mengejar kepentingan diri kita sendiri, mungkin dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Kita belajar untuk menjadi pelayan hanya untuk melayani. Jika kita berhasil melayani, mencintai orang lain, kita berhasil melakukan segala sesuatu, kita menjadi orang yang sukses. Katakanlah kepada diri sendiri dan katakanlah kepada orang lain, kami, aku, saya hanyalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kami, saya, aku lakukan. Mari belajarlah rendah hati.